dasar-dasar tauhid itu apa. Wis, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian syahadat yang kedua wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti asyhadu an la ilaha illallah, hati sampean wajib membangunkan rasa untuk bertemu hidup, bertemu Allah. Wajib sampean iki sedaya gerake makhluk niki, ati sampean kudu ngrasakno kehadirannya Allah. Jikalau jenengan sudah merasakan kehadirannya Allah, wujudnya yaitu hayyun, hidup itu, maka ini berarti jenengan roh iku wis bersaksi. Berarti ibarat rumah sudah ada pondasi. Biar kuat, praktekno terus Pak. Tidak hanya di dalam waktu sholat, ibu-ibu waktu ngulek-ngulek bikin apa bumbu atau masak, atau waktu mbah-mbah atau bapak-bapak kerja, tolong ati sampean terus dikira, artine sadaro ilingo yen apa sing muncul dalam diri kita semata-mata bersumber dari Allah Subhanahu. Iku carane untuk menguatkan pondasi. Nek wis iki kuat, syahadatnya bener, mesti rukun Islam yang kedua sholati mesti bener. Tapi mengke kalau jelas masalah salat, tapi jelasake wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad ibnu Abdillah itu adalah utusan Allah. Artinya ngenten Pak, kalau takok sih Rasulullah niku khalik napa makhluk? Sing diutus apa sing ngutus? Sing diutus nggih. Berarti sing ngutus Allah, sing diutus Kanjeng Nabi. Oke. Jenengan sing ngutus, sing gerakno sampean iso salat sinten? Allah nggih? Oke. Jenengan makhluk napa khalik? Oke. Secara hakikat boleh saya katakan, saya artikan jenengan iki adalah sebagai makhluk yang diutus oleh Allah. Buktinya jenengan iki iso gerak sebab digerakni Gusti Allah. Berarti Muhammad yang kumaksud secara hakikat, bukan syariat. Kalau syariat jelas Ibnu Abdillah, beliau adalah la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelahnya. Muhammad iku makhluk, jenengan iki disebut makhluk. Bisanya jenengan iki berdiri, rukuk, sujud, duduk, kerja apapun iku sebab diperintahke Allah. Artinya diperintahke digerakne gini Gusti. Kalau Allah tidak gerakno merintahno jenengan untuk datang hadir di sini majelis, gak mungkin kita makhluk itu bisa datang sendiri. Ingat, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita sebagai makhluk. Wa ma ta'malun, apapun gerakan yang ada pada diri kita itu bersumber dari Allah. Paham nggih? Nggih, iki maksudnya hakikat syahadat untuk sebagai pondasi Islam sampeyan sing kafah. Siapa yang syahadatnya sudah benar di mata Allah ruhaniyah ini, maka mesti sholatnya mesti benar di mata Allah. Siapa yang nilai sholatnya benar di mata Allah, mesti selain aktivitas sholat ibadah murni, selain ibadah murni yang disebut ghairu mahdoh, yang tidak murni, contohnya kerja, makan dan lain sebagainya, mesti di mata Allah itu benar. Mungkin saya katakan sebuah kalimat, siapa yang sholatnya benar, maka Allah mencatat lainnya juga benar. Siapa yang nilai mutunya sholat enggak benar, maka lainnya juga tidak benar. Ya itu tadilah
penyaksian tadi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebagai kesimpulan, pertama, kita harus sadar kita sebagai manusia itu tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Jasmani, kita akan kembali ke asal kita tanah. Rohani, kita akan kembali ke asal kita Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, sudahkah kita tahu jalan menuju Allah? Sudahkah mata ruhaniah kita terbebaskan dari kebutaan? Niku jawabane kita masing-masing. Tanda kalau mata hati kita sudah tidak buta, maka ketika sedikit aja sholat, mesti kita akan bertemu Allah, bersaksi hanya pada Allah. Bersaksi itu melihat, memandang. Tidak ada wujud yang bisa Anda lihat kecuali hanyalah wujudnya Allah. Itu kalau sudah iman sampai menjadi ihsan. Itu kalau sudah Islam sampai ikut sempurna, ada di sini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya hanya menyarankan aja datang jenengan sebagai pesan yang terakhir. Janganlah jenengan mati terlebih dulu sebelum keadaan ruhaniah sampai iki belum fitrah. Jangan, itu jangan. Janganlah jenengan meninggal dulu sebelum hati sampai itu terbebaskan dari penyakitnya hati. Janganlah jenengan ini meninggal dulu selama hati kita masih buta terhadap Allah. Itu hanya pesan saja. Urusan pesan wasiat ini jenengan perhatikan atau tidak, itu bukan urusan saya. Sebab Rasulullah sebelum sedo itu apa beliau yang terakhir ucapkan terhadap malaikat Jibril? Kaifa ya Jibril ummati. Mikir sampean kali kula, bagaimana umatku sesudah aku tinggal ini, bagaimana? Hanya itu. Artinya, Pak, tolong jenengan ojo sedo dhisik sebelum sholat sampean khusyuk. Itu aja pesan saya. Hanya itu. Oke, itu pembahasan yang sudah kami terangkan terkait dasar Islam yang kuat adalah syahadat. Gak cukup kita syahadat secara syariat, akan tetapi juga harus secara hakikat. Gak cukup secara syariah, akan tetapi juga hakikat. Gak cukup secara jasmani, harus secara rohani. Sebab kita dituntut waktu yang mesti terjadi untuk kembali kepada Allah.